Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 12 akan mencoba membahas tentang power in interpersonal relationship. Kelompok 12 sendiri terdiri anggotanya ada saya sendiri, Rizky Rahmadani, dan teman saya Ahmad Rizky Husaini. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan dimulai dari latar belakang. Seperti yang kita ketahui, manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karena itu, kehidupan manusia selalu ditandai dengan bersosialisasi antar manusia. Bersosialisasi itu dapat dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, pekerjaan, organisasi, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Manusia melakukan sosialisasi adalah satu bentuk komunikasi dalam masyarakat yang nantinya akan menjadi dasar dalam melakukan hubungan atau interaksi antar individu. Karena komunikasi sangat erat kaitannya dengan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Ketika akan menjalin hubungan interpersonal, akan terdapat satu proses dan biasanya dimulai dengan interpersonal attraction. Interpersonal attraction ini kalau dialih bahasakan artinya daya tarik secara interpersonal, atau istilah lainnya mungkin personal branding. Nah, berawal dari daya tarik secara personal ini bisa membuat seorang menjadi punya power untuk mempengaruhi dan membuat orang lain berpikir dua kali untuk bertindak melakukan suatu hal. Apa sih definisi power? Menurut Joseph A. De Vito, power adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi apa yang dipikirkan atau dilakukan orang lain. Seseorang memiliki power atas orang lain adalah sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi apa yang orang ini pikirkan atau lakukan. Dan sebaliknya, orang lain memiliki power atas seseorang sejauh mana dia dapat memengaruhi apa yang seseorang tersebut pikirkan atau lakukan. Sederhananya, power ini bisa dalam bentuk kekuatan fisik atau intelektual, atau orang yang berkuasa di dalam organisasi yang memiliki struktur kepemimpinan, atau juga bisa orang yang memiliki privilege lain. Selanjutnya, secara konsep, pada dasarnya power mengikuti prinsip kurang ketertarikan, di mana orang yang memegang kekuasaan adalah orang yang kurang tertarik dan kurang bergantung pada penghargaan atau hukuman yang dikendalikan oleh orang lain. Semakin seseorang membutuhkan suatu hubungan, maka semakin sedikit kekuatan yang dimiliki orang tersebut di dalamnya. Semakin seseorang kurang membutuhkan suatu hubungan, maka semakin besar kekuatan orang tersebut. Dalam hubungan percintaan misalnya, orang yang memiliki kekuatan lebih besar adalah orang yang lebih mudah menyudahi hubungan tersebut. Sebaliknya, orang yang tidak mau menyudahi hubungan tersebut berarti dia memiliki kekuatan yang lebih kecil karena dia bergantung pada hubungan tersebut. Mungkin dia dapat keuntungan dari yang diberikan oleh orang lain di hubungan tersebut. Makanya tidak mengherankan kalau ada seseorang yang menganggap pasangannya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada dirinya, dan kemungkinan besar seseorang tersebut akan sebisa mungkin menghindari keributan yang bisa menjadi perpecahan di hubungan tersebut. Selanjutnya ada dimensi budaya dalam power. Power tentunya memiliki dimensi budaya, dikarenakan setiap negara memiliki budaya yang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya di banyak budaya Asia, Afrika, Arab, serta di banyak budaya Eropa seperti Italia dan Yunani. Misalnya ada jarak kekuasaan yang besar antara pria dan wanita. Pria memiliki kekuatan yang lebih besar dan wanita diharapkan untuk menyadari hal ini dan mematuhi implikasinya atau akibatnya. Misalnya di budaya Asia, khususnya di Indonesia, kenapa ada jarak kekuasaan antara pria dan wanita? Mungkin saja pria tersebut di dalam suatu keluarga mempunyai penghasilan yang lebih besar daripada si wanita, atau bahkan mungkin wanitanya hanya di rumah saja.
Makanya wanita-wanita di Indonesia sekarang sudah banyak menyuarakan kesetaraan hak mereka sebagai wanita, bahwa wanita juga memiliki haknya untuk hidup mandiri, tidak bergantung pada pria melalui gerakan feminisme. Selanjutnya kita masuk ke pembagian power dalam komunikasi interpersonal. Pembagian power ini dibagi menjadi dua, yaitu ada formal power dan personal power. Kita bahas formal power terlebih dahulu. Formal power adalah power yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Power ini dapat berasal dari ada 3, coercive power, reward power, dan legitimate power. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, coercive power. Coercive power ini datang dari diri seseorang yang memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman. Contoh sederhananya mungkin konsep atasan bawahan. Bawahan dituntut untuk bekerja dengan baik dan tunduk pada atasan. Karena apabila bawahan tidak bekerja dengan baik dan tidak tunduk, atasan bisa saja memberikan hukuman kepada bawahan seperti pemecatan atau penurunan gaji. Sedangkan reward power adalah kemampuan yang dimiliki seorang untuk memberikan reward atau imbalan atau hadiah. Sama seperti coercive power, tapi ini dalam konteks yang positif. Jadi bawahan dituntut untuk bekerja dengan baik, karena apabila bawahan sudah bekerja dengan baik, atasan bisa saja memberikan reward atau imbalan seperti penaikan gaji, kenaikan jabatan, dan lain-lain. Dan kalau legitimate power adalah power yang pada diri seorang karena ia memiliki posisi sebagai pejabat dalam suatu organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan resmi untuk mengendalikan organisasi tersebut. Jadi orang ini sah gitu dalam berkuasa. Jadi dia bisa mengendalikan organisasi tersebut. Dan yang kedua adalah personal power. Personal power adalah power yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seseorang individu. Power ini dapat berasal dari expert power dan referent power. Expert power ini datang dari diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Misalnya seseorang ahli komputer yang bekerja pada sebuah perusahaan, atau seseorang karyawan yang memiliki kemampuan menggunakan 2 atau 3 bahasa internasional. Nah, orang-orang ini akan memiliki expert power karena sangat dibutuhkan oleh perusahaannya. Dan referent power ini timbul pada diri seorang karena ia memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Power ini dapat menimbulkan kekaguman pada orang tersebut dan membuat orang yang mengaguminya ingin menjadi seperti orang tersebut. Misalnya seseorang dengan kepribadian menarik sering dijadikan contoh atau role model oleh orang lain dalam berperilaku. Dan selanjutnya akan ada pembahasan tentang power hubungannya dengan komunikasi interpersonal dan bagaimana power ini sering disalahgunakan oleh beberapa pihak untuk mencari keuntungan, bahkan sampai merugikan orang lain. Dan pembahasan tersebut akan dibahas oleh Ahmad Rizky Husaini. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai power in interpersonal relationship. Di sini sudah ada hubungan antara power dengan komunikasi interpersonal. Power memiliki hubungan yang sangat erat dengan komunikasi interpersonal, sebab sebuah komunikasi biasanya dipengaruhi oleh persepsi power seseorang ketika berhubungan dengan orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Dalam tiap interaksi komunikasi ada keunikan, kebutuhan tertentu yang bersifat fisik, psikologis, dan sosial yang satu hubungan bergantung pada persepsi hubungan power di antara kedua belah pihak yang berkomunikasi.
Misalkan komunikasi antara manajer dan pegawai akan berbeda dengan antar sesama pegawai. Lalu lanjut ada penyalahgunaan power dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama ada power plays, dan juga kedua ada segala jenis pelecehan. Power plays merupakan serangan verbal yang diarahkan untuk menjatuhkan seseorang dan membuatnya mencapai apa yang dia inginkan. Contohnya seperti tidak ada seorang pun yang posisinya di atas, maksudnya orang yang tidak akan menerima untuk diatur. Yang kedua ada saya tidak tahu bahwa saya harus mengetuk pintu dahulu. Ini maksudnya adalah seseorang yang tidak mengindahkan aturan tertulis. Yang keempat adalah kamu berutang kepadaku, maksudnya adalah menempatkan seseorang pada pilihan harus menuruti kemauannya akibat berutang budi. Lalu ada segala jenis pelecehan. Menurut KBBI, pelecehan adalah proses, perbuatan, cara melecehkan atau memandang rendah. Dalam konteks power, seseorang yang memiliki power yang besar biasanya memiliki sebuah privilege atau hak istimewa. Dan kerap kali hal ini disalahgunakan untuk melecehkan seseorang yang berada di bawahnya. Adapun jenis-jenis pelecehan tersebut, yang pertama ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kegiatan melanggar hukum untuk melecehkan seseorang yang ditujukan pada lawan jenis kelamin orang tersebut. Pelecehan dapat mencakup pelecehan seksual atau rayuan seksual, catcalling yang tidak diinginkan, permintaan bantuan seksual, dan pelecehan verbal atau fisik lainnya yang bersifat seksual. Selanjutnya ada pelecehan orang yang mempunyai orientasi seksual berbeda. Pelecehan berdasarkan orientasi seksual berbeda ini pada umumnya ditujukan pada pria gay, lesbian, waria, dan juga waria. Misalnya menggunakan nama yang menghina, meniru tingkah laku stereotip, mengancam di jalan, mengucilkan pasangan sesama jenis dari fungsi penting. Lalu ada pelecehan agama. Pelecehan ini biasanya disebut sebagai penistaan agama yang didasarkan pada afiliasi agama atau keyakinan seseorang. Seringkali ditunjukkan kepada ateis, misalnya membuat lelucon religius yang menyinggung dan stereotip yang seperti mengolok-olok adat istiadat, simbol, atau pakaian agama, tidak mengakomodasi satu agama sementara mengakomodasi yang lain. Lalu ada pelecehan akademis. Pelecehan ini dalam bentuk pernyataan atau tindakan oleh staf pengajar senior yang mengganggu perkembangan kolega junior, atau pernyataan atau tindakan oleh anggota fakultas yang mengganggu kemampuan siswa untuk bekerja secara efektif, misalkan mendiskriminasi dalam konseling, kurang perhatian atau suportif kepada fakultas junior, menilai mahasiswa secara tidak adil. Lalu ada pelecehan status. Pelecehan ini biasanya terjadi dalam lingkungan kerja. Umumnya diarahkan oleh mereka yang memiliki kekuasaan terhadap mereka yang memiliki kekuasaan rendah atau power rendah. Seringkali berupa komentar yang menghina atau perlakuan terhadap pekerja oleh manajer, misalnya mengkritik di depan umum, memberikan kenaikan gaji yang tidak adil, memaksa pekerja untuk hal-hal yang tidak etis, membuat komentar yang menghina atau sarkastik. Selanjutnya ada pelecehan disabilitas. Pelecehan ini dilakukan terhadap penyandang disabilitas. Paling sering ditunjukkan untuk kepada penyandang disabilitas penglihatan, pendengaran, disabilitas fisik, bicara, ataupun bahasa. Misalkan gagal menyesuaikan komunikasi dengan penyandang disabilitas dengan menggunakan bahasa yang merendahkan orang tersebut, menggunakan alat bantu fisiknya seperti duduk di kursi roda orang tersebut. Lalu ada pelecehan fisik atau body shaming. Pelecehan ini ditujukan kepada orang-orang yang memiliki daya tarik rendah. Seringkali dilakukan terhadap orang-orang karena berat badan mereka atau kurangnya popularitas atau daya tarik mereka. Misalkan menggunakan nama yang menghina atau mengucilkan orang tersebut dari pertemuan karena mereka tidak terlalu menarik ataupun populer. Lalu ada pelecehan kewarganegaraan. Pelecehan ini berdasarkan kewarganegaraan seseorang. Umumnya ditunjukkan kepada orang yang bukan warga negara, menyangkal peminjaman keuangan atau tunjangan kesehatan, misalkan menggunakan nama yang menghina. Lanjut ada pelecehan veteran. Pelecehan ini berdasarkan status veteran seseorang, digunakan terhadap mereka yang veteran dan yang bukan, misalnya menggunakan nama yang merendahkan veteran yang merujuk pada tindakan masa perang, menggunakan nama yang menyinggung bagi mereka yang menghindari dinas militer. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari kelompok 12.
Kurang lebihnya mohon maaf.